Tahukah Anda bahwa satu kebiasaan sederhana di malam hari bisa mempercepat penurunan daya ingat Anda? Ya, hanya satu kebiasaan yang keliru. Jika dilakukan setiap malam, bisa secara diam-diam merusak kesehatan otak dan mempercepat proses penuaan kognitif. Banyak orang lanjut usia percaya bahwa kesulitan mengingat, susah tidur, atau bangun dengan tubuh lelah adalah bagian alami dari menjadi tua. Namun kenyataannya, banyak dari keluhan itu berasal dari kebiasaan kecil yang terulang setiap malam tanpa disadari. Sebagai seorang dokter yang telah mengamati banyak pasien usia lanjut, saya bisa memastikan penurunan daya ingat bukanlah takdir. Itu hasil dari pola yang bisa kita ubah. Video ini akan mengungkap 7 kesalahan umum yang mungkin sedang Anda lakukan. Kesalahan yang terlihat sepele, tapi memiliki dampak besar bagi fungsi otak Anda. Dan yang paling berbahaya justru berada di akhir daftar, karena hampir tidak ada yang menganggapnya sebagai masalah. Apa yang Anda lakukan di jam terakhir sebelum tidur sangat menentukan bagaimana otak Anda bekerja di hari-hari berikutnya. Tidur bukan hanya soal istirahat. Selama tidur, otak bekerja keras, membersihkan racun, memperbaiki sel-sel saraf, menyusun ulang memori, dan menyeimbangkan emosi. Tapi semua itu hanya bisa terjadi jika Anda menciptakan kondisi yang tepat. Sebaliknya, jika malam Anda dipenuhi gangguan, cahaya dari layar, suara dari televisi, pikiran cemas, atau bahkan posisi tidur yang salah, otak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hasilnya, pagi yang lelah, pikiran yang lambat, dan emosi yang tidak stabil. Kabar baiknya adalah, semua kebiasaan ini bisa diubah. Dan Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Memulai dari satu perubahan kecil saja sudah bisa memberikan dampak besar. Jadi jika Anda menghargai ingatan Anda, kejernihan mental, dan ingin menjaga kemandirian di usia lanjut, simak ke-7 kebiasaan ini sampai akhir. Apa yang Anda lakukan malam ini akan menentukan kekuatan pikiran Anda esok hari. Banyak orang dewasa, terutama di usia lanjut, percaya bahwa segelas anggur atau minuman beralkohol sebelum tidur dapat membantu mereka lebih rileks dan tidur lebih cepat. Sayangnya, ini adalah salah satu kesalahpahaman paling berbahaya bagi kesehatan otak. Alkohol memang dapat memberikan efek sedatif sementara, membuat Anda cepat mengantuk. Tapi efek itu hanya di permukaan. Yang sebenarnya terjadi adalah alkohol mengganggu salah satu fase tidur paling penting, tidur REM, Rapid Eye Movement. Fase ini sangat krusial karena di sanalah otak Anda menyusun kembali ingatan, memperbaiki koneksi neuron, dan membersihkan racun yang menumpuk selama hari itu. Ketika fase REM terganggu secara terus-menerus, dampaknya tidak bisa dihindari. Anda mungkin tidur cukup lama, tapi bangun dengan kepala berat, sulit fokus, dan seiring waktu mengalami penurunan daya ingat yang signifikan. Bagi orang tua, risiko ini bahkan lebih tinggi karena kemampuan tubuh untuk memproses alkohol melemah seiring bertambahnya usia. Selain mengganggu tidur, alkohol juga menyebabkan dehidrasi. Ini bisa menimbulkan kram otot, sering terbangun untuk buang air kecil, dan lonjakan tekanan darah di malam hari. Semua ini menciptakan gangguan tambahan dalam proses pemulihan otak. Untungnya, ada solusi alami yang jauh lebih aman dan efektif. Minuman herbal, infus dari tanaman seperti kamomil, melisa, atau campuran teh relaksasi lainnya dapat membantu tubuh dan pikiran mencapai kondisi tenang tanpa mengganggu pola tidur alami. Minum hangat dalam suasana tenang dan cahaya lembut bisa menjadi rutinitas malam yang menenangkan dan bermanfaat. Mengganti segelas alkohol dengan secangkir teh herbal bukan sekadar keputusan kecil. Itu adalah investasi nyata untuk kejernihan pikiran, kestabilan emosi, dan kualitas tidur Anda.
Otak Anda tidak membutuhkan pelarian. Ia butuh pemulihan. Mengecek ponsel, menonton video di tablet, atau menyalakan televisi di tempat tidur telah menjadi kebiasaan yang sangat umum sebelum tidur. Namun, di balik kenyamanan itu, ada bahaya serius bagi kualitas tidur dan kesehatan otak Anda. Terutama bagi lansia, layar elektronik memancarkan cahaya biru yang mengganggu produksi melatonin, hormon alami yang memberi sinyal pada tubuh bahwa saatnya tidur. Ketika melatonin terganggu, tubuh kesulitan untuk merasa mengantuk dan tidur menjadi tidak nyenyak. Hasilnya, Anda sulit tertidur, sering terbangun di malam hari, dan bangun dalam keadaan lelah. Namun cahaya bukan satu-satunya masalah. Konten digital itu sendiri merangsang otak. Informasi dari media sosial, berita, video, atau pesan-pesan tak terjawab membuat pikiran tetap aktif, memicu kecemasan dan kewaspadaan saat seharusnya otak mulai tenang. Ini menyebabkan otak Anda tidak siap masuk ke fase pemulihan yang dalam. Efek ini semakin parah ketika dilakukan setiap malam. Otak mulai mengasosiasikan tempat tidur bukan sebagai tempat istirahat, tapi sebagai pusat aktivitas. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa menyebabkan gangguan tidur kronis, gangguan konsentrasi, bahkan mempercepat penurunan fungsi kognitif. Solusinya sederhana tapi sangat kuat. Matikan semua layar minimal 1 jam sebelum tidur. Gantilah dengan rutinitas malam yang tenang dan bebas stimulan. Anda bisa membaca buku fisik, mendengarkan musik lembut, menulis jurnal, atau melakukan latihan pernapasan dalam. Bahkan berjalan perlahan di rumah sambil menenangkan diri bisa membantu mengurangi aktivitas otak. Jadikan kamar tidur sebagai tempat perlindungan bagi otak Anda. Tempat untuk tenang, bukan terstimulasi. Dengan menjauh dari layar sebelum tidur, Anda sedang memberi kesempatan otak untuk beristirahat, memperkuat ingatan, dan bangun dalam kondisi lebih segar dan tajam setiap pagi. Menyalakan televisi atau membuka ponsel untuk melihat berita sebelum tidur mungkin terasa seperti kebiasaan ringan. Banyak orang tua melakukannya untuk merasa tetap terhubung dengan dunia atau sekadar mengisi keheningan malam. Namun, kebiasaan ini justru bisa menjadi salah satu penyebab utama gangguan tidur dan stres yang berkepanjangan. Sebagian besar berita malam hari dipenuhi dengan informasi negatif, konflik politik, kejahatan, bencana, dan ketidakpastian ekonomi. Meskipun terlihat seperti hanya menonton, otak Anda merespon seolah-olah ancaman itu nyata dan langsung. Sistem limbik, bagian otak yang mengatur emosi, akan mengaktifkan respon siaga, melepaskan hormon stres, seperti kortisol. Kondisi ini membuat tubuh sulit memasuki fase tidur dalam. Anda mungkin tertidur, tapi tidur Anda dangkal, mudah terbangun, dan tidak menyegarkan. Dalam jangka panjang, tidur yang terganggu ini memperburuk konsentrasi, mempercepat penurunan daya ingat, serta meningkatkan risiko kecemasan dan depresi, terutama pada lansia yang otaknya lebih sensitif terhadap stres. Solusinya bukan berhenti mengikuti berita, tetapi mengatur waktunya. Hindari konsumsi informasi berat 1 jam sebelum tidur. Gantilah dengan aktivitas menenangkan seperti membaca buku positif, menulis jurnal rasa syukur, mendengarkan musik lembut, atau melakukan latihan pernapasan. Anda bahkan bisa menyalakan lilin aromaterapi atau mengikuti meditasi terpandu untuk merilekskan sistem saraf. Ingatlah, apa yang Anda konsumsi secara mental sebelum tidur sangat mempengaruhi cara tubuh Anda beristirahat. Matikan berita yang mengganggu dan nyalakan ketenangan batin. Otak Anda tidak hanya butuh informasi, ia juga butuh rasa aman untuk bisa pulih dan bekerja optimal keesokan harinya. Tidur di sofa recliner mungkin terasa nyaman, terutama bagi mereka yang mengalami nyeri punggung atau kesulitan bernapas saat berbaring. Namun, menjadikannya sebagai tempat tidur utama setiap malam bisa membawa dampak serius bagi kesehatan otak dan tubuh Anda.
Berbeda dengan kasur yang dirancang untuk menunjang posisi tidur alami, sofa recliner tidak memberikan dukungan yang optimal untuk tulang belakang dan leher. Posisi tubuh yang tidak sejajar selama berjam-jam dapat mengganggu sirkulasi darah, terutama aliran darah ke otak. Akibatnya, otak tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup saat tidur. Padahal ini adalah waktu penting untuk proses regenerasi sel-sel otak. Selain itu, tidur di posisi semi duduk terlalu lama meningkatkan risiko penggumpalan darah di kaki, kondisi yang dikenal sebagai trombosis vena dalam. Bagi lansia, ini bisa berujung pada komplikasi serius seperti pembengkakan, rasa sakit, atau bahkan emboli paru yang membahayakan jiwa. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah dampaknya terhadap sistem limfatik otak yang berfungsi membersihkan racun dari jaringan otak saat kita tidur. Proses ini hanya berlangsung optimal dalam posisi tidur terlentang dengan leher dan tulang belakang sejajar. Tidur di sofa justru menghambat pembersihan ini, meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Solusinya adalah kembali ke tempat tidur yang dirancang untuk tidur malam. Gunakan kasur dengan kekerasan sedang, bantal yang menopang leher dengan baik, dan ventilasi yang cukup. Jika Anda mengalami masalah pernapasan, tinggikan kepala sedikit dengan bantal tambahan, tanpa harus beralih ke sofa. Ingat, kenyamanan sesaat tidak sebanding dengan kerusakan jangka panjang pada otak dan tubuh Anda. Jadikan kamar tidur Anda sebagai ruang penyembuhan. Gelap, tenang, sejuk, dan dengan posisi tubuh yang benar, itulah resep tidur sehat yang membantu otak Anda tetap tajam dan tubuh Anda tetap kuat. Tidur siang bisa menjadi cara menyegarkan tubuh setelah hari yang melelahkan. Banyak orang lanjut usia menikmati waktu istirahat ini di sore hari, entah saat duduk di depan televisi atau membaca buku. Namun, ketika tidur siang berlangsung terlalu lama atau terlalu sore, dampaknya bisa mengganggu ritme tidur malam secara serius. Tubuh kita diatur oleh jam biologis yang disebut ritme sirkadian. Jam ini membantu menentukan kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita seharusnya terjaga. Jika Anda tidur siang terlalu lama, lebih dari 30 menit, atau setelah pukul 5 sore, sinyal alami tubuh akan kacau. Otak menjadi bingung, tidak lagi bisa membedakan kapan waktunya benar-benar tidur nyenyak. Akibatnya, saat malam tiba, Anda merasa segar padahal seharusnya mulai tenang. Ini menyebabkan kesulitan tidur, terbangun berulang kali di malam hari, dan akhirnya bangun di pagi hari dengan rasa lelah. Lebih buruk lagi, tidur yang terfragmentasi ini mengganggu proses penting di otak, seperti konsolidasi memori dan pembersihan racun. Dalam jangka panjang, ini meningkatkan risiko kebingungan, penurunan daya ingat, dan kelelahan mental. Jika tubuh Anda memang membutuhkan istirahat di siang hari, lakukan dengan bijak. Pilih tidur siang singkat, idealnya tidak lebih dari 20 menit, dan usahakan sebelum pukul 3 sore. Tidur pendek semacam ini cukup untuk menyegarkan tubuh tanpa mengganggu pola tidur malam. Jika rasa lelah datang di sore hari, coba gantikan tidur dengan aktivitas ringan, seperti berjalan perlahan, peregangan tubuh, atau menikmati teh herbal dalam suasana tenang. Ini bisa membantu menenangkan tubuh tanpa memicu gangguan ritme tidur. Ingat, tujuan utama adalah mempersiapkan tubuh untuk tidur malam yang dalam dan terus-menerus. Tidur malam yang berkualitas jauh lebih berharga daripada tidur siang panjang yang justru memecah ritme alami Anda. Pernahkah Anda pergi tidur dengan pikiran penuh kekhawatiran, amarah, atau tekanan batin? Mungkin karena pertengkaran keluarga, masalah keuangan, atau hanya rasa khawatir berlebihan. Meski tampak wajar, membawa beban mental seperti ini ke tempat tidur adalah salah satu kebiasaan paling merusak bagi otak Anda. Ketika Anda tidur dalam keadaan tertekan,
tubuh tidak benar-benar beristirahat. Otak memicu respons waspada yang sama seperti saat menghadapi bahaya nyata. Detak jantung meningkat, otot menegang, dan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin dilepaskan. Reaksi ini membuat otak tetap aktif, mencegahnya memasuki fase tidur dalam yang sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan pemulihan. Akibatnya, tidur menjadi dangkal, penuh mimpi buruk, atau Anda sering terbangun di tengah malam. Keesokan harinya, Anda merasa lelah, sulit fokus, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika ini terjadi terus-menerus, dampaknya bisa sangat besar. Meningkatnya risiko penyakit jantung, depresi, dan gangguan kognitif di usia lanjut. Namun ada cara untuk memutus lingkaran ini. Sebelum tidur, luangkan waktu untuk membuat penutupan emosional hari itu. Tulis semua yang mengganggu pikiran Anda di buku harian, baik kekhawatiran, rasa syukur, atau sekadar curahan hati. Dengan menuangkannya ke atas kertas, otak tidak lagi merasa harus menyimpan semuanya. Latihan pernapasan juga sangat efektif. Cobalah teknik 4-4. Tarik napas selama 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik. Ulangi beberapa kali hingga tubuh merasa lebih tenang. Anda juga bisa membaca afirmasi positif atau doa sebelum tidur untuk menciptakan rasa damai batin. Ingat, kamar tidur bukan tempat untuk konflik dan beban mental. Itu adalah ruang penyembuhan. Biarkan masalah hari ini ditinggal di luar pintu. Pikiran yang tenang tidur lebih nyenyak, bekerja lebih jernih, dan menua dengan lebih bermartabat. Dari semua kebiasaan malam yang diam-diam merusak kesehatan otak, tidur dengan televisi menyala adalah yang paling berbahaya. Banyak orang lanjut usia melakukannya karena merasa lebih nyaman, terbiasa dengan suara latar, atau tidak suka tidur dalam keheningan. Tapi kenyamanan semu ini bisa menjadi musuh utama bagi pikiran Anda. Saat Anda tertidur, otak tidak benar-benar mati. Ia tetap aktif, menyerap suara, cahaya, dan perubahan visual yang terjadi di sekitar. Ketika TV tetap menyala, otak terus-menerus menerima rangsangan, perubahan volume, dialog dramatis, kilatan cahaya dari layar, dan iklan-iklan keras. Semua ini mencegah otak untuk masuk ke fase tidur dalam, terutama fase REM, fase di mana memori diperkuat, emosi diproses, dan racun otak dibersihkan. Tidur tanpa mencapai fase ini secara konsisten akan menyebabkan penurunan daya ingat, gangguan suasana hati, dan kelelahan kronis. Bahkan lebih dari itu, studi menunjukkan bahwa tidur dengan TV menyala meningkatkan risiko gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer. Ini terjadi karena otak tidak punya waktu dan kondisi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses pembersihan malam hari yang sangat penting. Selain itu, kebiasaan ini mengganggu kerja hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori dan pembelajaran. Saat otak terus-menerus dirangsang oleh suara dan gambar saat tidur, koneksi saraf terganggu dan otak tidak bisa menyimpan informasi baru dengan efisien. Akibatnya, Anda bangun dengan perasaan bingung, lamban, dan sulit fokus. Kabar baiknya, mengganti kebiasaan ini tidak sulit. Jika Anda membutuhkan suara untuk merasa tenang, gunakan suara alam seperti hujan, ombak, atau white noise yang stabil dan tidak berubah-ubah. Gunakan pemutar suara dengan timer otomatis agar berhenti setelah Anda tertidur. Pastikan juga ruangan Anda gelap total dan tenang. Gelap membantu tubuh memproduksi melatonin, hormon penting untuk tidur yang dalam. Matikan TV sebelum tidur bukan hanya sekadar perubahan kecil. Itu adalah langkah besar untuk memberi otak Anda lingkungan yang layak untuk pulih, meregenerasi, dan melindungi diri dari penuaan dini. Biarkan tidur menjadi waktu suci untuk perbaikan. Dengan memilih keheningan dan kegelapan, Anda sedang memberikan hadiah terbaik bagi otak Anda.
kesempatan untuk tetap tajam, kuat, dan sehat. Sekarang, Anda sudah memahami bahwa 7 kebiasaan malam yang tampak tidak berbahaya justru menjadi pemicu utama kehilangan ingatan pada lansia. Kebiasaan seperti menonton TV sambil tertidur, menggunakan ponsel di tempat tidur, atau tidur dalam keadaan stres bukan sekadar masalah kecil. Itu adalah batu loncatan menuju penurunan kognitif yang serius. Kehilangan ingatan pada lansia bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia dibentuk oleh pilihan yang kita buat setiap malam. Setiap kali Anda mengabaikan kualitas tidur, membiarkan gangguan tetap menyala, atau membawa kecemasan ke tempat tidur, Anda sedang memberi ruang bagi proses degeneratif yang melemahkan otak secara perlahan. Kabar baiknya, kehilangan ingatan pada lansia bukan takdir yang tidak bisa dihindari. Justru sebaliknya. Dengan mengubah rutinitas malam hari, menenangkan pikiran, menciptakan suasana tidur yang gelap dan sunyi, dan menjauh dari teknologi, Anda sedang memberi otak kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat dirinya. Bayangkan, hanya dengan satu keputusan kecil malam ini, Anda bisa memutus rantai kehilangan ingatan pada lansia yang mungkin sudah mulai terbentuk tanpa disadari. Matikan layar, jauhkan stres, ganti kebisingan dengan ketenangan. Otak Anda layak mendapatkan lingkungan yang mendukung pemulihan alami setiap malam. Dan jika Anda atau orang terdekat Anda sudah menunjukkan tanda-tanda awal kehilangan ingatan pada lansia, inilah saatnya untuk bertindak. Gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan pengganggu. Aplikasi seperti Senior Health Tracker dapat membantu menciptakan rutinitas tidur yang sehat dan menjaga fungsi kognitif tetap tajam. Jangan tunggu sampai kehilangan ingatan pada lansia mengambil alih hidup Anda atau orang tua Anda. Ambil langkah hari ini, mulai dari malam ini. Bagikan video ini, sebarkan kesadaran, dan biarkan setiap malam menjadi momen pemulihan, bukan kemunduran. Ingat, otak yang terjaga dengan baik hari ini adalah kunci masa depan yang tetap terang dan mandiri esok hari.